Halo semuanya, hari ini aku mau berbagi firman Tuhan yang ada di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mungkin di antara kita gak ngerti ya maksudnya, apa sih yang dimaksud perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Gimana caranya kita itu berbuat sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mungkin banyak di antara kita yang lagi sakit hati, lagi dihianatin orang-orang terdekat, dilupakan sama orang, rumah tangga kita rusak, kita dijahatin sama orang, keuangan atau ekonomi kita hancur, dan lain-lain. Aku mau berbagi kisah dari Ayub, aku ambil dari Ayub, yang ketika Tuhan lagi ketemu sama anak-anak Allah. Nih, aku bacain aja ya. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Nah, di sini diajarkan ketika kita sedang mengalami yang namanya proses, kita sedang mengalami yang namanya masalah, jangan pernah kita itu mundur. Mungkin kita itu nggak sesaleh Ayub, tapi di dalam kehidupan kita sudah mencoba mendekat kepada Tuhan, kita menjauhi kejahatan. Tetapi kenapa justru ketika kita mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, justru cobaan itu datang? Yang pertama, cobaan itu datang bukan dari Tuhan, tetapi dari iblis. Tuhan hanya mengizinkan. Kenapa Tuhan mengizinkan? Karena iblis mencobai. Iblis bertanya, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub tetap takut akan Allah? Ketika semua orang meninggalkan kita, ketika kita tidak mempunyai apa-apa, ketika semuanya yang kita kerjakan hancur, harapan kita sudah tidak ada, maka percayalah, semuanya itu bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari si iblis. Tuhan mengizinkan. Kenapa Tuhan mengizinkan? Karena Tuhan ingin mengetahui betapa murninya hati kita. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa kita tetap menyembah Tuhan kita yang hidup? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan Yesus? Mari kita selidiki hati kita. Tuhan sedang memurnikan hati kita. Apakah ketika semuanya diambil oleh iblis, apakah kita tetap menyembah Tuhan kita yang hidup? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan kita? Mari, jangan sampai kita membiarkan Tuhan kita direndahkan, diejek oleh iblis. Jangan biarkan iblis tertawa, menertawakan Tuhan dan berkata, lihatlah hambamu, ketika dia tidak memiliki apa-apa, dia meninggalkanmu. Dia menyembahmu karena kamu telah memberikan apa yang dia mau. Kasihan Tuhan kalau sampai diketawain sama iblis. Yuk mari kita punya hati yang sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan karena berkat-berkatnya, tetapi kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Jangan mengasihi karena syarat, jangan mengasihi karena ada ini itu. Bisa gak sih kalau kita itu mengasihi hanya karena kita itu mengasihi? Ayo, Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Mari kita kasih Tuhan sungguh-sungguh. Jangan sampai iblis tertawa dan menertawakan bukan hanya kita, tetapi Tuhan. Jangan sampai kita tidak setia. Mari berpegang teguh pada Tuhan. Selalu berpegang kepada Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan. Jangan sampai iblis tertawa, menertawakan Tuhan. Mari selidiki hati kita dan berpegang kembali kepada Tuhan yang hidup. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri.
Jangan melanggar perintah Allah, jangan keluar dari perintah Allah. Tetaplah menjadi anak yang taat dan setia, maka Tuhan akan menolongmu. God bless you.